Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru. Selamat pagi semuanya, ya. Super sekali. You are the best. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, pagi ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Islam. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tajwid. Anak-anak, Bapak ada yang tahu dengan tajwid? Iya, hebat. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Salah satu hukum tajwid yang penting adalah hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang mati dengan tanda sukun. Sedangkan tanwin adalah tanda yang dilambangkan dengan yang menunjukkan huruf nun yang disukunkan atau disebut dengan berbaris dua. Baik itu di atas atau di bawah ataupun di dhammah, dhammatain, kasrotain dan fathatain. Yang pertama adalah ikfa yang berarti samar-samar. Ikfa yaitu hukum nun dan tanwin yang dibaca samar-samar. Syaratnya nun sukun atau tanwin diikuti dengan salah satu huruf ikfa, yaitu berjumlah 15 huruf. Maka ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf yang 15 ini, yaitu huruf ta, sa, jim, dal, za, sin, shim, sod, dot, to, zo, sampai ka, maka dia akan dibaca samar-samar. Contohnya, minkum, aslinya adalah minkum, tapi dibaca jadi samar-samar. Minkum. Ya. Yang kedua adalah idgham. Artinya memasukkan. Idgham yaitu hukum nun sukun atau tanwin yang dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya. Syaratnya nun sukun atau tanwin diikuti dengan huruf yang sama dengannya. Contoh, kata min. Jika dibacakan di akhir kalimat akan dibaca dengan memasukkan nun ke dalam mim. Mimma aslinya adalah minma. Tapi karena setelah huruf nun bertemu dengan ma atau huruf mim, maka dibaca mimma. Nun sukun bertemu dengan huruf mim atau ma. Lalu yang ketiga yaitu iklab atau mengubah. Iklab yaitu hukum nun sukun atau tanwin yang diubah menjadi huruf mim. Syaratnya nun sukun atau tanwin diikuti dengan huruf ba. Jadi dia hanya mempunyai huruf, yaitu huruf ba. Contoh, kata bin. Jika dibacakan di akhir kalimat akan dibaca dengan mengubah nun menjadi min. Ya. Mim ba'di. Tidak dibaca min ba'di, tapi mim ba'di. Lalu yang keempat, anak-anak, hukum nun, sukun, dan tanwin yaitu izhar. Izhar yaitu artinya jelas. Izhar adalah
hukum nun sukun dan tanwin yang dibaca secara jelas. Syaratnya dibaca izhar ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif atau ha atau kha atau ha atau hamzah. Maka dia akan dibaca dengan jelas. Man amana, maka tidak boleh kita baca man amana, maka itu keliru. Yang benar harus dibaca izhar atau jelas. Man amana. Ghafurun halim, tidak boleh dibaca ghafurun halim, salah ya. Jadi harus dibaca jelas ghafurun halim. Contoh-contoh penerapan hukum nun sukun dan tanwin. Jadi anak-anak bisa dilihat dalam Al-Quran banyak sekali contoh tentang penerapan hukum nun sukun dan tanwin ini. Contohnya adalah ikfa. Misalkan nun mati bertemu dengan huruf K. Maka kita harus baca samar-samar dan dengung. Minkum. Atau misalkan idgham. Nun mati bertemu dengan ya. Man yasha, man yasha. Maka huruf nun sukun tadi harus dileburkan ke huruf ya. Man yasha, tidak boleh dibaca man yasha, tapi yang benar adalah man yasha. Lalu misalkan iklab, yaitu contohnya mim ba'di. Nah, sedangkan ditulisannya adalah min ba'di. Nun mati bertemu dengan ba. Tapi yang benar ketika kita baca dengan tajwid maka menjadi mim ba'di. Atau yang keempat izhar, yaitu dibaca dengan jelas. Contohnya adalah man amana. Tidak boleh dibaca dengung. Man amana, salah. Jadi harus man amana. Ya, begitu ya. Jadi anak-anak, kesimpulannya bahwa kita harus senantiasa belajar ilmu tajwid, karena dengan mempelajari tajwid kita akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mempelajari hukum nun sukun dan tanwin ini merupakan bagian penting dalam mempelajari tajwid, memastikan membaca Al-Quran sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Lalu juga dapat menerapkan hukum nun sukun tanwin secara tepat dan menghasilkan bacaan yang jelas dan indah, hingga mendapatkan atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalam-kalam Allah. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kita akan bertemu di lain hari, di jam berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.